Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Iris Pitasari Irwanto dengan NIM 191181 dan Rehan Ramadi Putra dengan NIM 191187 akan memaparkan materi tentang pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 PJ 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26 meliputi 1. Pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, serta cabang perwakilan atau unit. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Yang terakhir ada penyelenggara kegiatan. Subjek PPh pasal 21 dan pasal 26, penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang meliputi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan bebas, seniman, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang, dan lain-lain. Lalu ada anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, mantan pegawai, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Bukan subjek PPh pasal 21 dan pasal 26. Yang tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan pasal 26 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, selanjutnya ada objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26, yaitu yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Lalu ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Dan yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Selanjutnya yaitu imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu bukan objek PPh pasal 1 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu pembayaran manfaat atau satuan santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Lalu ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Lalu ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau disumbangkan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak. Lalu ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan lain yang pertama pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Lalu selanjutnya dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21
dan atau PPh pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh 21 dan atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku. Dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. Lalu ada tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif yang dipakai adalah tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu pada lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya itu sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya itu 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, dan jika di atas 500 juta itu sebesar 30%. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Pada pegawai tetap, dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan 1 biaya jabatan yang sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua, iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu dikurangi PTKP. Yang kedua ada penerimaan pensiun berkala. Dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya sebesar 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun dan dikurangi PTKP. Kemudian ada pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi sebesar 2.025.000. Dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi 200.000. Lalu ada pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi sebesar 2.025.000 belum melebihi 7 juta. Dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Lalu ada pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 7 juta. Dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Lalu ada bunga pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan. Dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Lalu terakhir ada bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan selain di atas. Dasar pengenaan pajaknya yaitu 50% dari jumlah
penghasilan bruto. Lalu selain di atas, jumlah dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah penghasilan bruto. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Untuk diri wajib pajak orang pribadi, PTKP setahunnya sebesar 24.300.000. Lalu untuk tambahan wajib pajak yang kawin sebesar Rp2.025.000. Lalu untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami sebesar Rp24.300.000. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, PTKP setahunnya yaitu sebesar Rp2.025.000. Yang dimaksud tanggungan yaitu anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan. Contoh hubungan sekeluarga, sedarah, dan semenda adalah sedarah lurus yaitu ayah, ibu, anak kandung. Sedarah kesamping yaitu saudara kandung, semenda lurus yaitu mertua, anak tiri, dan semenda kesamping merupakan saudara ipar. Selain yang di atas tidak dapat dimasukkan ke dalam tanggungan. Status wajib pajak yang terdiri dari TK atau tidak kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Kemudian K yaitu kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Lalu ada K1 atau KI yaitu kawin ditambah untuk istri hanya seorang yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Lalu ada PH yaitu wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. PTKP-nya tetap seperti PTKP untuk WP kawin yang penghasilan suami istri digabungkan atau KI atau K1. Lalu ada HB, wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi wajib pajak masing-masing suami istri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing, wajib pajak diperlukan seperti wajib pajak tidak kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu PTKP karyawati adalah karyawati kawin, sebenarnya PTKP untuk dirinya sendiri. Kemudian ada karyawati tidak kawin yang sebesar PTKP untuknya dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Kemudian karyawati kawin yang mempunyai surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP status kawin, ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Honorarium bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri. Atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, maupun anggota Polri dan pensiunannya dikenakan pajak penghasilan pasal 21 bersifat final dengan tarif PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunnya tarifnya sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain. Lalu ada PNS golongan 3
anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunnya tarifnya sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain. Kemudian pejabat negara, PNS golongan 4, golongan anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunnya dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain. Yang selanjutnya yaitu uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan sebagai berikut. Pada yang di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. 100 juta sampai dengan 500 juta sebesar 15%. Dan yang di atas 500 juta, tarif pajaknya sebesar 25%. Diterapkan atas jumlah kumulatif uang pesangon yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua ditentukan sebagai berikut. Pada lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 0%. Di atas 50 juta, pajaknya itu sebesar 5%. Diberlakukan atas jumlah kumulatif uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. PPh pasal 26. PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotongan PPh pasal 26, yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Ini tarif dan objek PPh pasal 26. Ada yang pertama, penghasilan yang dibayarkan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya dan atau keuntungan karena pembebasan utang. Tarifnya itu sebesar 20% dikali penghasilan bruto atau tax rate. Yang kedua, penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara atau special purpose company atau conduit company yang didirikan di tax haven country dan mempunyai hubungan istimewa dengan BPDN Indonesia atau BUT di Indonesia. Dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham BP badan dalam negeri. Tarifnya itu 20% dikali perkiraan itu sama dengan 25% dikali harga jual, sehingga tarif efektif 20% dikali 25% dikali harga jual sama dengan 5% dikali harga jual bersifat itu sudah bersifat final. Yang nomor 3, penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh WP luar negeri. Harta yang dimaksud berupa perhiasan mewah, barang antik, lukisan kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan. Dikecualikan dari pemotongan PPh. Pasal 26 adalah WPOP luar negeri yang memperoleh penghasilan tidak melebihi 10 juta untuk setiap jenis transaksi. Tarifnya itu 20% kali perkiraan itu
tarif perkiraan itu sama dengan 25% dikali harga jual. Sehingga tarif efektif 20% dikali 25% dikali harga jual sama dengan 5% dikali harga jual bersifat final. Yang nomor 4, pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarifnya itu 20% dikali perkiraan itu besarnya perkiraan penghasilan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Yang kedua, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 26. Dalam hal penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak, penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia. Penghasilan dimaksud dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan diberikan apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, investigasi berupa aktiva tidak berwujud oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan usaha bentuk usaha tetap di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.